bahas mengenai soal-soal yang akan ibaratnya persis dengan soal PAT. Yang pertama, diketahui vektor A I ditambah 2J dikurang XK vektor B 3I dikurang 2J ditambah K dan vektor C 2I tambah J tambah 2K jika vektor A tidak lurus dengan vektor C yang ditanya nilai dari vektor A tambah vektor B dot vektor A tambah vektor C. Ya, jadi di sini diketahui dia vektor A, B dan C. Yang pertama kita harus cari yaitu salah satu konstanta di vektor A, yaitu konstanta X yang belum diketahui. Caranya seperti apa? Di sini diketahui A tidak lurus C. Jika A tidak lurus C, maka vektor A buat vektor C sama dengan vektor A panjang vektor A dikali panjang vektor C dikali cos. Karena dia tidak lurus, maka besar sudutnya 90 derajat. Cos 90 sama dengan 0. Maka vektor A dan vektor C sama dengan 0. Ini selalu kalian ingat kalau ada soal yang mengenai tegak lurus, maka vektor A dan vektor C sama dengan 0. Kita daftarkan semua anggota A. Daftarnya nggak usah pakai vektor basis, itu nanti kalian akan bingung. Jadi kita harus mendaftarnya seperti himpunan pasangan urut. Berarti 1, 2, min X, ingat min X, ya, dikali vektor C, ini vektor C 2,1,2 sama dengan 0. Seperti yang kita ketahui, A dan C itu sama dengan X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2 tambah Z1 kali Z2. Maka 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 1 ditambah X kali 2 sama dengan 0. Lalu kita operasikan semuanya, ya, sehingga didapatlah 4 dikurang 2X sama dengan 0. Min 2X sama dengan min 4, maka X sama dengan 2. Diperoleh lagi X sama dengan 2. Jadi vektor A-nya, maka kalau kita daftarkan vektor A-nya itu 1,2 min 1, vektor B 3 minus 2 1, dan vektor C 2 1 2. Setelah kita dapat nilai X, kita cari ini yang ditanya vektor A tambah vektor B dot vektor A tambah vektor C sama dengan yang ini kita masukkan semua, kita daftarkan semua anggotanya ditambah 3, minus 2,1 dikali dengan vektor A 1,2 min 1 ditambah vektor C 3,1. Oke, 1 tambah 3 4, 2 kurang 2 0, min 1 tambah 1 itu 0 dikalikan dengan 1 tambah 3 itu 4, 2 tambah 1 3, min 1 tambah 2 1. Di sini kita terjadi perkalian salah atau vektor. Berarti seperti biasa kita lakukan 4 kali 4 tambah 0 kali 3 tambah 0 kali 1. Maka hasilnya sama dengan 16. Kita diperoleh bahwa vektor A tambah vektor B dot vektor A tambah vektor C sama dengan 16. Ya. Oke, lalu setelah itu kita kerjakan soal selanjutnya.
kita lanjut soal nomor 2. Diketahui vektor U 2,-1 dan 3 dan vektor V -3,2,6. Panjang vektor 3U tambah 2V pada vektor V adalah, di sini disajikan vektor U dan vektor V dalam bentuk himpunan pasangan berurut, ya. Yang ditanya panjang vektor 3U tambah 2V pada vektor V, ya. Jadi kita misalkan W itu 3U tambah 2V, ya, 3U tambah 2V. Maka kita daftarkan semua anggotanya. 3 dikali U, 3 dikali 2,-1,3 tambah 2 dikali dengan vektor V. Vektor V itu -3, 2,6. Kita operasikan semuanya, berarti 6,-3,9 tambah -6,4,12. Ya, 6 kurang 6 itu 0, -3 tambah 4 itu 1, 9 tambah 12 itu 21. Ya, jadi diketahui vektor W-nya itu ini 0,1,21. Yang ditanya panjang vektor W diwakilkan oleh W, ya. Jadi kita misalkan lagi bahwa panjang vektor W pada V itu sama dengan kita buat X. Seperti ini, X, ya. Maka dari sini kita masukkan atau kita substitusikan ke rumus yang sudah pada pembelajaran sebelumnya mengenai proyeksi vektor, ya, proyeksi vektor, bahwa panjang vektor X sama dengan, karena dia W pada V, maka vektor W dot vektor V per panjang vektor V. Ya, berarti dari sini kita cari dulu panjang vektor V. Ingat panjang vektor V pada materi sebelumnya yaitu akar dari X kuadrat, X-nya berapa? -3 kuadrat tambah Y-nya 2 kuadrat tambah Z-nya 6. Maka selalu minusnya dikuadratkan, jangan tidak ikut dikuadratkan. Berarti 9 tambah 4 tambah 6. Ya. Tambah 36. Hasilnya akar 49. Ya, akar 49 sama dengan 7. Ya. Dapat panjang vektor W-nya itu sama dengan 7. Kita substitusikan vektor W tadi 0,1,21 dot vektor V. Vektor V-nya -3,2,6, ya. Per panjang vektor V 7. Perkalian dot seperti biasa, 0 dikali -3 tambah 1 dikali 2 tambah 1 dikali 6 per 7. Hasilnya 21 dikali 6. Maaf, 21 dikali 6, ya. Hasilnya berapa? 0 tambah 2 tambah 126 per 7. Diperolehlah hasilnya 128 per 7. Atau kalau kita sederhanakan sama dengan 18/2 per 7. Inilah hasilnya untuk panjang vektor W, ini W, kita misalkan tadi ada V.
Ya. Dan ingat selalu kalau panjang vektor W pada V itu sama dengan seperti proyeksi skalar ortogonal. Ini rumusnya. Ini selalu ingat rumusnya. Ya. Lanjut kita nomor 3. Nomor 3, diketahui vektor P sama dengan I kurang C tambah 2K dan vektor Q 2I kurang 2C tambah NK. Ya. Jika panjang vektor P pada Q adalah 2, maka N berapa? Ya. Di sini ketahui vektor P dan Q, di mana di dalam vektor Q ada konstanta yang belum diketahui, yaitu N. Yang ditanya N, dengan diketahui panjang vektor P pada Q. Kita misalkan panjang vektor P pada Q itu sama dengan R. Sepertinya, ini kita misalkan dia vektor R. Maka vektor R kita masukkan ke dalam rumus, karena P pada Q, maka P dot Q per panjang vektor Q. Berarti kita cari panjang vektor Q sama dengan akar, ingat selalu akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah N kuadrat sama dengan akar apa? 4 tambah 4 tambah N kuadrat. Berarti akar dari 8 tambah N kuadrat. Inilah panjang vektor Q. Ya. Maka P dot Q, vektor P 1, min 1,2 dot Q 2, minus 2, N per akar dari 8 ditambah N kuadrat. Panjang vektor R diketahui sama dengan 2. Nah, dari sini kita kali silang, maka diperoleh kali silang. Di sini kita lanjutkan 2 dikali akar 8 ditambah N kuadrat. Ya, sama dengan ini kita kalikan perkalian dot. Maka 1 dikali 2 tambah minus 1 dikali minus 2 tambah 2 dikali N. Ya. Maka 2 akar 8 tambah N kuadrat sama dengan 2 kurang 2 tambah 2 tambah 2N. Ya. 2 tambah 2 tambah 2N. Maka 2 akar 8 ditambah N kuadrat sama dengan 4 ditambah 2N. Sini kita kuadratkan kedua ruas. Maka diperoleh 4 dikali 8 tambah N kuadrat sama dengan 4 ditambah 2N dikuadratkan. Ya. Berarti 4 kali 8 32 tambah 4N kuadrat sama dengan, ini kita kuadratkan 16 ditambah 2 kali 4 kali 2 16N, ya, ditambah 4N kuadrat. Nah, ini habis. Maka diperoleh 32, 16 pindah ruas ke kiri kurang 16 sama dengan 16N. 32 kurang 16 itu 16 sama dengan 16N. Maka diperoleh N sama dengan 1. Ya. Ini dia N sama dengan 1. Di soal antara seperti ini,
yang diketahui, yang ditanya itu salah satu konstanta pada vektor yang diketahui. Ya. Oke. Sudah dapat n sama dengan 1. Kita lanjut nomor 4. Lanjut nomor 4. Di sini diketahui lagi titik dalam bentuk titik, bukan dalam bentuk vektor. A-nya 1,0, minus 2, titik B 2,1, minus 1, dan titik C 2,0, minus 3. Ya, yang ditanya sudut antara vektor AB dan AC. Ya, tanya sudut. Oke. Karena ditanya AB dan AC, maka vektor AB itu sama dengan B dikurang A. Ya. Titik B kita masukkan vektor B 2,1, minus 1 kurang vektor A 1,0, minus 2. Ya. Kita kurangkan 2 kurang 1, 1, 1 kurang 0, 1, minus 2 kurang minus 2 itu 1. Ya. Lalu AC sama dengan C dikurang A. Ya. Vektor C 2,0, minus 3 kurang vektor A 1,0, minus 2. 2 kurang 1 itu 1, 0 kurang 0, 0, dan minus 3 kurang minus 2 itu minus 1. Ini diperoleh. Setelah kita daftarkan seperti ini, ya, kita cari dengan rumus cos theta sama dengan vektor AB, ya, vektor AB dot vektor AC sampai panjang vektor AB dikalikan dengan panjang vektor AC. Berarti dari sini kita harus cari dulu panjangnya, ya. Maka panjang vektor AB, ya, panjang vektor AB akar dari x-nya 1, y-nya 1, z-nya 1. Maka 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat sama dengan akar 3. Ya. Panjang vektor AC itu sama dengan akar dari x-nya 1, y-nya 0, z-nya minus 1. Maka 1 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah minus 2 kuadrat sama dengan akar 1 tambah 0 tambah 4. Akar 5. Nah, ini sudah diketahui, kita masukkan ke rumus. Ya. Daftarkan semua anggota AB dan AC. Berarti 1,1,1 dot vektor AC 1,0, minus 1 per panjang vektor AB akar 3 dikali akar 5. Akar 3 kali akar 5. Maka kita perkalian dot seperti biasa. 1 dikali 1 tambah 1 dikali 0 tambah 1 dikali minus 1 per akar 3 kali akar 5 akar 15. Ya. Lanjut kita, setelah itu kita operasikan 1 dikali 0, 1 ditambah 0 kurang 1. 1 tambah 0 kurang 1 per akar 15. Ya. Maka cos theta sama dengan 0 per akar 15. Berarti cos theta sama dengan 0. Ya, maka theta sama dengan arcus 0. Arcus cos 0 sama dengan berapa? Cos theta sama dengan 0. Itu theta sama dengan 90 derajat. Ya, jadi ingat rumus sudutnya ini caranya seperti ini. Ya, kita cari dulu yang diperlukan di dalam rumus. Oke.
Kita lanjut nomor 5. Nomor 5. Diketahui vektor A I ditambah J dan B minus I ditambah K. Yang ditanya nilai sinus. Nilai sinus sudut antara kedua vektor. Ditanya nilai sinus, ya, bukan besar sudutnya, tapi nilai sinus. Berarti karena ini berhubungan dengan sudut, kalau berhubungan dengan sudut kita selalu memakai cos theta seperti yang tadi. Vektor A dot vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Ya, berarti kita cari dulu panjang vektor A itu sama dengan akar dari X-nya 1 kuadrat tambah Y-nya 1 tambah Z-nya 0. Karena K-nya tidak ada di sini. Berarti akar 2. Panjang vektor B, ya. Panjang vektor B sama dengan X-nya min 1 kuadrat tambah Y-nya 0 kuadrat tambah K-nya 1. Z-nya 1, ya. Maka akar 1 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan akar 2. Sudah diperoleh, kita substitusikan atau kita masukkan ke dalam rumus. Vektor A kita daftarkan anggotanya 1,1,0 dikalikan perkalian skalar minus 1,0,1 per akar 2 dikali akar 2. Maka ini 1 dikali min 1 tambah 1 dikali 0 tambah 0 dikali 1. Ya, seperti biasa, akar 2 kali akar 2 sama dengan 2. Berarti ini 0, 1 kali min 1, maka min 1 per 2. Ini cos theta sama dengan min 1 per 2. Cara mencari sinnya ada dua cara. Cara pertama, kita menggunakan sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Kita substitusikan cos theta-nya sama dengan setengah. Maka sin kuadrat theta sama dengan tambah min setengah kuadrat sama dengan 1. Oke, maka sin kuadrat theta sama dengan ditambah minus setengah dikuadratkan seperempat sama dengan 1. Sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurang seperempat. Maka diperoleh sin kuadrat theta sama dengan 1 kurang seperempat, 3/4. Maka sin theta akar dari 3/4 sama dengan setengah akar 3. Ini nilai sinnya, yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku, ini sudut tetanya A, B, C. Karena diketahui cos theta sama dengan min setengah. Cos itu sama dengan sisi samping per miring atau samping. Ya. Sisi samping theta itu AB 1, sisi miringnya BC 2. Yang belum diketahui AC untuk mencari sin theta. Maka AC sama dengan akar dari 2 kuadrat atau sisi miring dikurang dengan sisi samping 1 kuadrat. Hasilnya akar 4 dikurang 1. Diperolehlah akar 3 AC. Ya. Maka sin theta itu depan per miring. Depannya tadi AC, akar 3, miringnya 2, sama dengan setengah akar 3. Sama hasilnya, ya. Jadi sin theta yang diketahui setengah akar 3. Jadi kalau misalnya tan theta, yang ditanya tan theta, kita gunakan segitiga siku-siku agar lebih gampang.
Maka kolotan theta itu depan per samping. Ya, kita menggunakan depan per samping kolotan theta. Kita lanjut nomor 6. Nomor 6 diketahui panjang vektor A 2 akar 3 dan panjang vektor B 4. Jika vektor A tegak lurus vektor A tambah B, maka sudut antara vektor A dan B itu berapa? Ya, ditanya sudut lagi. Ya, karena A tegak lurus, vektor A tegak lurus A tambah B, maka selalu berarti vektor A dot A tambah B, vektor A tambah B itu sama dengan 0. Ya, selalu kalau tegak lurus itu sama dengan 0. Di sini kita proses vektor A kali vektor A tambah vektor A kali vektor B sama dengan 0. Ya. Vektor A kali vektor A itu, maka vektor A kali vektor A sama dengan panjang vektor A kuadrat. Ya. Ini selalu kalian ingat, kalau ada sesama vektor dikalikan dengan perkalian skalar itu sama dengan panjang vektor A dikuadratkan. Jadi ini panjang vektor A dikuadratkan. Vektor A dot vektor B kita ketahui rumusnya A dot B cos theta, ya, sama dengan 0. Oke, A dot B sama cos theta. Ya. Lalu kita substitusikan angka-angkanya. 2 akar 3 kuadrat tambah panjang vektor A 2 akar 3, panjang vektor B 4, ya, dikalikan cos theta sama dengan 0. Ya. Kita operasikan 2 akar 3 dikuadratkan berarti 4 dikali 3 ditambah 2 akar 3 dikali 4 itu 8 akar 3 cos theta sama dengan 0. 4 kali 3 12 tambah 8 akar 3 cos theta sama dengan 0. Maka 8 akar 3 cos theta sama dengan 12. Ya. 8 cos theta sama dengan 12. 8 akar 3, sorry, 8 akar 3, maka cos theta sama dengan 12 per 8 akar 3. 12 per 8 akar 3. Akar 3-nya di penyebutnya, ya. Maka ini dibagi 4 atau kita kalikan langsung dengan akar 3 kali akar 3. Kita rasionalkan. Ya. Maka 12 akar 3 per 24 sama dengan setengah akar 3. Maka theta sama dengan arcus cos setengah akar 3. Ya, arcus cos setengah akar 3 itu berapa? Sebentar, salah ini minus, ya. Di sini minus karena 12 pindah ruas kanan dari positif ke negatif. Ini berarti negatif, 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 dan ini berarti negatif. Ya. Berarti arcus cos negatif setengah akar 3, maka theta sama dengan 150 derajat. Ya. Ya, ini ingat, ini min 12, ya, min 12. Ini min, ini min, ini min. Ya. Oke. Ini soal nomor 6. Soal nomor 7. Kita lanjut soal nomor 7.
Soal nomor 7 diketahui vektor A I dikurang 5J tambah 2K dan B 8I tambah MK. Panjang proyeksi vektor B pada A sama dengan 1/5 panjang vektor A. Maka ditanya vektor proyeksi ortogonal. B pada A. Ya. Ini berapa? Ya. Jadi di sini B pada A bukan A pada B, ya. Jadi panjang proyeksi vektor B pada A adalah setengah 1/5 panjang vektor A. Jadi kita cari dulu panjang proyeksi vektor. Ya, kita cari dulu panjang proyeksi vektornya. Ini kita misalkan dengan A, B, C. Kita misalkan dengan panjang C. Ya. Maka panjang C atau panjang proyeksi vektornya sama dengan 1/5 panjang vektor A. Sama dengan 1/5 vektor A-nya yang diketahui akar dari 1 kuadrat tambah minus 5 kuadrat tambah 2 kuadrat. Sama dengan 1/5 akar dari 4 tambah 25, 29 tambah 1, 30. Ya, benar sekali. Ya, jadi ini diperoleh panjang vektor C-nya, panjang proyeksi vektornya B pada A. Ya, setelah diketahui 1/5 akar 30, kita cari konstanta M, nilai konstanta M yang ada pada vektor B. Ya, caranya gimana? Caranya kita masukkan ke dalam rumus proyeksi skalar atau ini proyeksi vektor panjang vektornya. Maka panjang vektor C sama dengan, karena B pada A berarti vektor B dot vektor A per panjang vektor A. Ya. B dot A. Kita daftarkan semua anggotanya 1, minus 5,2 dot 8, J-nya 0 ya, M per akar panjang vektor A tadi akar 30. Ya, berarti 1 dikali 8 tambah minus 5 dikali 0 tambah 2 dikali M per akar 30. Ya, berarti setelah di sini 8. Panjang vektor C tadi 1/5 akar 30. Jangan lupa dimasukkan 1/5 akar 30. Dimasukkan semua yang diketahui. 1 kali 8, 8. Tambah minus 5 kali 0, 0. Tidak usah kita catat. 2 kali M, 2M. Per akar 30. Oke. Kali silang 1/5 akar 30. Dikali akar 30. Sama dengan 8 tambah 2M. Maka 1/5 kali 30 sama dengan 8 tambah 2M. Ini 6 sama dengan 8 tambah 2M. Maka 2M sama dengan 6 kurang 8. 6 kurang 8 minus 2. Diperolehlah M sama dengan minus 1. Ya. Jika diketahui M sama dengan minus 1, vektor proyeksi ortogonal, ya, kita misalkan vektor proyeksi ortogonal B pada A sama dengan D, vektor B. Ya, maka vektor B sama dengan, kita masukkan ke rumus, karena B pada A ya, B pada A, B dot A per panjang vektor A kuadrat dikalikan vektor A. Ya.
B dot A tadi sudah diketahui berapa? 8 tambah 2M, ini sudah diketahui ya. 8 tambah 2M per akar 30 dikuadratkan. Ingat di sini kuadrat ya. Kuadrat jangan lupa dikalikan vektor A-nya. Vektor A kita masukkan dalam vektor basis. Saat I ditambah 5J tambah kurang tambah 2K sama dengan 8 ditambah 2M. 2M ini berapa? Minus 2. Jadi kita masukkan aja minus 2 ya. Minus 1 minus 1. Maka 8 tambah minus 2 per 30 dikalikan I dikurang 5J tambah 2K. 8 kurang 2 itu sama dengan 6. Berarti 6 per 30 dikalikan dengan I kurang 5J tambah 2K. Sama dengan 1 per 5 kalikan dengan I kurang 5J tambah 2K. Diperolehlah proyeksi vektornya. Ingat proyeksi vektor. Vektor proyeksi atau proyeksi vektor menghasilkan satu vektor. Ya, berarti dia 1 per 5 I dikurang 5 bagi 5 J tambah 2 dikali 1 per 5 per 5K. Inilah dia vektor proyeksi ortogonal ya. Kalau dia skalar proyeksi ortogonal itu menghasilkan suatu skalar. Oke. Next kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8 ini menentukan panjang vektor ya dari panjang vektor lain yang diketahui. Di sini kita menggunakan aturan kosinus. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Di sini diketahui panjang vektor A itu akar 3, panjang vektor B itu 1, dan panjang vektor A dikurang B, vektor B sama dengan 1. Ya. Jadi, ditanya panjang vektor AB, ya. Kita mulai dari sini. Panjang vektor A kurang B, panjang vektor A kurang B sama dengan akar, kita gunakan aturan kosinus. Akar A panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat dikurang 2 panjang vektor A dikalikan panjang vektor B cos theta. Nah, diketahui panjang vektor A kurang B itu sama dengan 1. Sama dengan akar dari akar 3 dikuadratkan ditambah panjang vektor B itu 1 kuadrat ditambah dikurang, ingat itu dikurang, kurang 2 panjang vektor A-nya akar 3 dikalikan 1 dikalikan cos theta. Ya. Lalu ini kita kuadratkan, ini langsung kita kuadratkan saja agar lebih gampang. 1 kuadrat 1, akar 3 dikuadratkan 3 tambah 1 kuadrat dikurang 2 kali akar 3 kali 1, 2 akar 3 cos theta. 1 sama dengan 3 tambah 1, 4 kurang 2 akar 3 cos theta. Maka minus 2 akar 3 cos theta sama dengan minus 3. Maka cos theta sama dengan minus 3 per minus 2 akar 3. Ini kita kalikan dengan akar 3. Per akar 3 kita rasionalkan sama dengan minus. Karena minus bagi minus itu sama dengan positif, berarti 3 akar 3 per 2 kali akar 3 kali akar 3, 6. Berarti cos theta setengah akar 3. Ya, ini cos theta-nya. Setelah itu kita langsung ke sini, panjang vektor AB itu sama dengan, kita gunakan lagi aturan kosinus, sama dengan panjang vektor A dikuadratkan tambah panjang vektor B dikuadratkan, ya, tambah, karena tambah di sini tambah, di sini kurang, ya, tambah 2 vektor A
dikali 2 vektor B kali vektor B kali cos theta. Ya. Sama dengan kita masukkan angkanya, kita substitusikan. Panjang vektor A akar 3, karena kuadrat berarti dikuadratkan, tambah panjang vektor B tadi seperti tadi 1 kuadrat tambah 2, panjang vektor A akar 3, panjang vektor B nya 1, cos theta setengah akar 3. Ingat, cos theta setengah akar 3. Ya. Sama dengan akar dari berapa? Akar 3 dikuadratkan itu 3 tambah 1 kuadrat 1 tambah 2 dengan setengah, 2 bagi setengah 1, maka 1 dikali akar 3 kali akar 3 itu 3. Diperolehlah sama dengan akar 7. Ini panjang vektor A tambah panjang vektor B sama dengan akar 7 ya. Jadi ingat, kalau panjang vektor A kurang vektor B sama dengan, ini sebenarnya kuadrat, awalnya kuadrat ya, sama dengan A kuadrat, panjang vektor A kuadrat tambah panjang vektor B kuadrat kurang 2 panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Dan kalau A tambah B ya, seperti ini kuadrat tambah ya. Jadi nanti pas ujian kalian jangan ragu lagi, karena sini kuadrat, kalau dihilangkan jadinya akar, ini juga jadinya akar. Oke. Sampai di sini berarti panjang vektor AB-nya sama dengan akar 7. Oke, sampai di sini review kita. Jangan lupa pelajari soal-soal yang sudah kalian kerjakan sebelumnya di tugas-tugas dan soal-soal yang ada di buku. Ya. Selamat belajar untuk menghadapi ujian PHT. Sekian.